Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah awet muda ala istri Nabi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih, pengen nanya juga nih ya. Rahasia cantik itu kan harus tadi dibilang kalau bisa menjaga emosi. Jangan gampang marah. Kalau di zaman sekarang ini banyak perempuan nih ya, mohon maaf sebelumnya ya buat para wanita, ada yang gampang-gampang tuh benar-benar sensitif banget. Bentar-bentar marah, bentar-bentar marah. Pertanyaannya, Ustazah Syifa, apakah orang yang sering marah-marah itu bisa membuat semakin cepat tua? Mohon izin penjelasannya. Fadol, silakan. Izin guru-guru sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Para ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, para perempuan yang lagi nonton Islam Itu Indah. Biasanya dua hal perempuan paling kesel nih kalau dikatain sama suami. Satu, kok kamu gemukan? Yang kedua, kok kayaknya kamu ada kerutan, gitu ya, tuaan dan lain sebagainya. Ini hal sensitif yang kalau didengar perempuan tuh, dia bisa kena mental, bahasa anak zaman sekarang. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk menjaga perasaan orang lain, menjaga lisan kita, siapa nih kira-kira yang mau kita ajak bicara. Itu penting sekali. Yang kedua, jangan jadi orang yang baperan. Perempuan ini salah satu penyakitnya adalah baperan, cepat marah. Yang tadi kata Habib, dia yang salah, dia yang ngotot. Waduh, ya, itu dimanapun kejadian begitu. Saya kemarin naik motor mau tabrakan sama ibu-ibu, padahal dia yang salah jalan. Sama-sama ibu-ibu, sama-sama perempuan. Sama-sama ibu-ibu. Iya, ya? saya masih muda dia ibu-ibu. Tapi kan ibu-ibu juga udah punya ibu-ibu anak. juga ya. Iya. Ini galakan dia gitu ya. Wah ini mari sama-sama para jamaah khususnya para ibu-ibu perempuan, yuk kita lebih pintar memanage atau mengelola rasa marah yang ada dalam diri kita. Karena Rasulullah berpesan la takdab walakal jannah, anak TK pun hafal hadis ini. Betul. Jangan marah, bagi kamu syurga. Anak saya kalau orang tuanya lagi marah, kata Nabil bilang Umi la takdab katanya. Walakal jannah, karena hafalan di TK-nya makanya begitu. Umi jangan suka marah-marah. Iya, Uminya marah-marah mulu sih. Sebenarnya gini para jamaah sekalian, sifat marah itu kan fitrah manusia. Betul. Ya. Karena marah itu kalau kata Imam Al-Ghazali sebagai polisi dalam diri kita, pembela. Jadi manusia kalau nggak punya rasa marah itu berabe. Orang ngambil duit kita, ambil yang banyak, kita nggak marah. Orang ngambil bini kita, ambil aja, gitu kan. Nggak ada rasa marah kan? Agak bimbang rasanya hidup kalau demikian. Maka perlu adanya rasa marah. Kenapa orang yang marah itu bisa menyebabkan cepat tua? Cepat berkerut. Jadi kalau kata para ahli medis mengatakan, saya pernah baca salah satu jurnal ya tentang kesehatan, bahwa orang yang marah itu kan cenderung cemberut nih, nggak mau senyum. Jadi orang yang cemberut dia akan melepaskan 43 otot dalam tubuhnya. Kalau gym ya? Iya, kalau nge-gym itu ya, 43 otot. Ini baru bagian muka doang. Nah itu, baru muka saja baru karena cemberut gitu. Apalagi kalau otaknya, pikiran, hatinya juga marah, wah itu lebih parah lagi gitu ya. Sedangkan orang yang tersenyum itu hanya mengeluarkan atau melepaskan 14 otot saja dalam tubuhnya. Maka ibu-ibu kalau suami mungkin tidak sejalan dengan kita, banyak senyum, banyak istighfar, bertengkar dengan pasangan senyum, istighfar. Laki-laki kalau bertengkar sama istri lebih baik tinggalkan tempat. Ya daripada KDRT ataupun yang lainnya, sama-sama mengelola emosi dengan baik. Orang Arab itu kebiasaannya ya Bib ya, baik betul. Di Yaman, dimanapun, Saudi, dulu saya di Mesir juga, itu kalau mereka lagi bertengkar maupun di tengah jalan, bertengkarnya nih hebat. Tapi kalau sudah ada yang melerai, kemudian menyebut kata Nabi, Sallu ala Nabi, Sallu ala Nabi, diam. Mereka langsung salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bahkan kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya, dikatakan kalau misalkan ada yang marah di antara kalian, buru-buru ta'awuz billah. Minta perlindungan sama Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ufirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, hilangkan sifat marah dalam diriku, wa ajirni minasyaitan, lindungi aku dari gangguan setan, karena marah itu datangnya otomatis dari setan. Makanya ibu-ibu sekalian kalau pengen nggak cepet tua, banyakin senyum tadi kata guru-guru kita. Banyakin senyum, lapangin hati, jangan stres. Semua masalah pasti ada solusinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu yang terbaik buat kita. Dikasih masalah, ada jalan keluar. Jadi jangan dibawa marah ataupun stres. Insya Allah bikin kita lebih awet muda lagi. Masya Allah. Tuh Bu, ya jangan suka marah-marah. Tuh 46 otot di muka tuh terjadi kendor mukanya. Artinya marah boleh kalau ada sebab yang kalau ada sebab. Iya, tapi ya. marahnya harus di-manage juga. Di-manage juga emosinya. Ini Masya Allah luar biasa. Ahmad punya anak. Kenapa tuh Bib? Abi, kalau ngomong sama Ahmad pelan-pelan dong. Masya Allah.
Jadi nggak jadi marah kita. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya. Buat jamaah Islam Indah yang lagi menyaksikan hari ini. Nah ini Masya Allah kita sih pengen banget, pasti semua orang bilang, ih kelihatan awet muda ya. Nah selain itu juga pasti pengen kelihatan juga menarik. Mungkin contohnya buat ibu-ibu yang ada di rumah. Tadi dilanjutkan oleh guru kita, sebelumnya disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad tentang pakaian juga. Nih pakaian juga ini sangat mempengaruhi. Jadi perempuan ini bisa kelihatan anggun, terutama di depan suaminya senang, istrinya senang, akhirnya jadi awet muda. Nah, apa sih yang baik sebenarnya nih buat Ustaz Syam nih, mohon izin penjelasannya buat para wanita, tips berpakaian untuk terlihat cantik dan makin terlihat cantik, mohon izin penjelasannya. Baik, sudah Habib guruku Habib Muhammad, Ustaz Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berpakaian supaya terlihat cantik baik di hadapan suami, karena kalau terlihat menarik di hadapan orang lain tidak ada dalilnya. Betul. Tidak akan pernah kita dapati cara berpakaian istri Nabi supaya menarik di hadapan orang lain, tidak ada salah itu. Tidak mungkin istri Nabi ingin menarik di hadapan orang lain, itu mustahil hukumnya. Karena istri Nabi menariknya sama suaminya sendiri, sama mahramnya saja. Subhanallah. Kalau dikatakan bagaimana agar penampilan itu atau pakaian itu adalah pakaian yang terbaik, kata Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan terbaikmu, pakaian terbaikmu setiap kali engkau ke masjid atau setiap kali beribadah. Jadi kalau dikatakan pakaian ibadahnya dulu yang terbaik. Yang kedua, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Pakaian ketakwaan, pakaian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita dengarkan kisahnya, ada seorang lelaki dinikahkan oleh seorang wanita yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya, dijodohkan oleh orang tuanya. Ketika wanita ini membuka cadarnya, laki-laki itu langsung kaget, bukan itu tipeku, bukan tipe idealku. Subhanallah, tapi kata wanita, jangan bikin malu saya, ceraikan saya 3 hari lagi. Jangan langsung ceraikan saya hari ini, takut malu sama tamu. Setelah 3 hari diizinkanlah suaminya pulang. Kata suaminya, saya tidak bisa lagi meninggalkanmu karena waktu itu saya melihatmu dengan mataku, tapi hari ini saya telah melihatmu dengan hatiku karena akhlakmu. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang tuh muka tuh dikalahkan juga dengan yang namanya kebaikan dari dasar hati. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi, kita akan membacakan kembali pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini ada jamaah yang bertanya nih buat Habib Muhammad Syahab. Waduh, Masya Allah. Ini pertanyaan jamaah ini emang kadang-kadang suka antik-antik. Dari @hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu diberkahi. Amin. Pengen nanya nih, ada orang yang selalu bersolek mempercantik diri. Oh, maksudnya nih banyak orang, ada orang tuh banyak banget pengen mempercantik diri, ya kan? Bersolek atau selalu bersolek diri atau mencantik diri karena ingin, katanya saat di padang mahsyar ini ingin wajahnya cantik. Tapi apakah memang benar seperti itu? Ada pertanyaan lagi berikutnya nih. Apakah jika kita berdosa, wajah cantik kita akan hancur? Wah, iya. Nah ini dijawab Tausiah Habib aja deh, silakan Bib. Tausiah lagi. Tausiah lagi Bib, boleh. Kam min jasadin sahih wa libasin wa wajhin, kam min jasadin sahih wa wajhin sabih wa lisanin fasih gadan fi atbaqin narit tasih. Kata Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan berapa banyak orang yang kam min jasadin sahih, di dunianya, wow, jasadnya hebat. Bagus. Kamin jasadin sahih, berapa banyak badan itu gagah, wajhin sabi ganteng, walisanin fasih. Oh, bicaranya bagus. Seakan-akan hebat, bicaranya mengalahkan orang, debatnya segala macam. Tapi apa kata Nabi Isa? Gadan fi atbaqin narit tasih. Ditakutkan orang-orang seperti ini, kata Nabi Isa, nanti di padang mahsyar mereka orang yang paling teriak-teriak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Orang bisa jadi hebat, jadi ganteng sekarang ini bukan gara-gara untuk ganteng di padang mahsyar. Nggak ada itu Qur'annya, nggak ada hadisnya.
kita jaga. Nabi itu paling ganteng. Nabi itu paling ganteng. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Masya Allah. Nabi Muhammad tuh sampai seakan-akan beliau tuh menciptakan dirinya sendiri, pesenan. Letak hidungnya, letak matanya, letak alisnya sempurna Rasul. Nabi bisa tetap ganteng di akhirat. Kenapa? Amal perbuatan Nabi. Sampai dalam satu riwayat itu kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memilih Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir, nabi paling mulia, karena Allah sudah melihat semua hati manusia dikumpulkan oleh Allah, hati yang paling bagus itu hati Nabi Muhammad. Allahumma. Jadi kalau pengen bagus di padang mahsyar, hati kita bagusin, bukan muka yang dibagusin. Bukan dandan di dunia. Kalau dandan di dunia tapi amal kita bersalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi nggak cantik, di akhirat hancur, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada guna tampanmu, nggak ada guna cantikmu, nggak ada guna sehatmu kalau kau tidak pergunakan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sekarang udah semakin canggih ya teknologi ya. Ada di YouTube, di TikTok, dimanapun ada. Jadi silahkan cari tutorial yang terbaik, alat yang memudahkan, dan yang paling penting halal alisnya. Iya. Alisnya halal, kemudian lagi tidak berlebihan, ya. Selanjutnya adalah itu tidak waterproof. Oh. Karena kalau alis itu waterproof, maka akan menghalangi masuknya air wudhu ke Kayak pori-pori kanopi dong. mulut kita. Iya. Kanopi jendela. Iya, itu bukan Di jendela. Itu mah tampias akhirnya biar makanya tampias. perempuan mau alis, mau maskara, mau apapun itu, kalau dia pakai yang waterproof saat sholat maka nggak sah wudhunya. Ah. Tapi kalau dia lagi haid silahkan pakai saja kan, karena itu nggak perlu untuk Bukannya wudhu sekarang udah ada sebagai cetakannya salah gitu ya, satu Ustaz, sholat. ya? Cetakan Nah gitu. itu lebih tahu Ustaz Syam ya. Oh, Ada Ustaz juga cetakan. pakai. Ada cetakan, tinggal bikin doang. Iya betul itu betul. Jadi Oh, pakai bener. cetakan dan ada alat yang lebih mudah. Oh, gitu. Tapi kalau tobat. harus sampai sulam alis itu sudah melanggar Iya. syariat Islam. Jangan Dulu pakai yang ada waterproof. cetakan, cuma cetakan batu Cetakan bata. batu bata. Sekarang alis aja ada cetakannya. Iya, jangan pakai spidol marker, ntar nggak bisa dihapus. Yang permanen, yang permanen. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama. buat yang bertanya. Nanti kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan masuknya ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan